wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricita Nadine dengan NIM 2220501109 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah aktivitas manusia secara sistematis dan berkelanjutan dan memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Di sini diperlukan untuk membuat pencitraan dan komunikasi harus direncanakan. Jika tidak, maka akan terjadi konflik karena akan menjadi tolak ukur dalam perencanaan komunikasi. Adapun latar belakang perencanaan komunikasi, yaitu membentuk citra positif dan negatif. Yang kedua, social responsibility, yaitu di sini harus memiliki data dan organisasinya memiliki komunikasi tersendiri. Yang ketiga yaitu infrastruktur human. Artinya, orang yang menyampaikan data dalam organisasi tersebut atau biasa disebut dengan orang-orang yang menyampaikan program dalam organisasi agar mudah dipahami dan mengurangi konflik. Yang keempat adalah adanya konflik karena tidak keseimbangan informasi atau informasi flow. Nah, informasi flow ini adalah aliran komunikasi yang banyak yang tidak mudah dipahami oleh audiens atau penerima pesan. Adapun latar belakang dari informasi flow, yang pertama yaitu birokrasi. Nah, birokrasi ini adalah sistemnya yang ribet. Yang kedua, leadership. Nah, leadership ini adalah selalu ada perubahan dalam penyampaian informasi. Yang ketiga, public, yaitu terjadinya banyak informasi sehingga susah dipahami. Nah, kenapa perencanaan komunikasi dibutuhkan dalam satu program? Karena suatu program tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki latar belakang perencanaan yang baik. Jadi, kepada siapa planning komunikasi ditujukan? Yaitu kepada negara miskin. Nah, kenapa kepada negara miskin? Karena negara miskin sangat memerlukan planning komunikasi yang baik, dan negara miskin juga sering terjadi perubahan yang dinamis. Selanjutnya, kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi ini adalah seperangkat prinsip, tujuan, dan prosedur yang dirancang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola proses komunikasi dalam suatu organisasi, lembaga, atau masyarakat. Nah, di sini kebijakan sangat diperlukan karena yang pertama yaitu adanya kesenjangan antara si miskin dengan si kaya. Yang kedua, banyaknya sumber daya manusia yang tidak efisien. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang keempat yaitu konvergensi. Nah, apa itu konvergensi? Konvergensi di sini adalah peralihan media konvensional ke media modern, tetapi tidak meninggalkan media konvensional, atau juga bisa disebut dengan penggabungan berbagai platform, konten, dan layanan ke dalam satu intensitas yang lebih terintegritas. Yang kelima yaitu banyaknya proyek atau program yang tidak didukung, sehingga tidak mengenai sasaran. Yang keenam, adanya potensi komunikasi yang meningkatkan peradaban manusia. Terakhir yang ketujuh adalah penyalahgunaan teknologi dan komunikasi atau informasi untuk hal-hal yang negatif. Dan kebijakan ini dibangun berdasarkan dua hal. Yang pertama yaitu implisit. Nah, implisit ini adalah bagaimana suatu kebijakan komunikasi itu dapat dibangun dari tatanan budaya, sasaran, seperti atasan akan dilihat dari bagaimana bawahannya. Yang kedua yaitu eksplisit. Nah, eksplisit ini adalah bagaimana kebijakan itu tidak lari dari undang-undang dan aturan. Lalu, adapun tujuan dari kebijakan. Yang pertama yaitu
supaya perencanaan komunikasi bisa tersusun secara sistematis dan terencana. Yang kedua yaitu agar informasi dikemas, diolah, dan disebarkan secara relevan serta menarik komunikan. Yang ketiga yaitu adanya kebijakan komunikasi untuk membantu penyebaran proses informasi dan menyebarluaskan informasi melalui partisipasi orang lain. Selanjutnya, perencanaan komunikasi operasional. Nah, perencanaan komunikasi operasional ini adalah rencana yang terbentuk tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan dalam perencanaan komunikasi. Nah, dalam perencanaan komunikasi operasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini dilakukan oleh operasional dengan menggunakan media serta alat komunikasi. Yang kedua, perencanaan program komunikasi. Nah, di dalam ini dilihat bagaimana keterampilan pengetahuan untuk mengkomunikasikan program yang telah disusun dalam strategi komunikasi. Yang ketiga yaitu alternatif. Nah, perencanaan ini akan muncul ketika rencana A, B, C, D tidak berhasil. Selanjutnya, teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu teori pembangunan. Di sini, teori pembangunan ini adalah di mana program yang sistem pembangunannya harus mempunyai strategi agar programnya berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu teori sosiologi, yaitu melihat struktur masyarakat secara sosial dan budaya, seperti siapa yang berbicara, apa yang disampaikan, media apa yang digunakan, serta apa tujuannya. Yang ketiga, teori komunikasi. Nah, hal ini berhubungan dengan strategi komunikasi. Yang keempat yaitu teori komunikasi organisasi. Di sini bisa dilihat bentuk komunikasi apakah yang dipakai, apakah vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Sekian penjelasan dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.